Halo, apa kabar? Salam bahagia. Jumpa lagi dengan Katalogi Story, channel yang menghadirkan kumpulan kata-kata bijak dan kisah hidup dari para tokoh dunia. Semoga Katalogi Story bisa menginspirasi dan memotivasi kamu. Bila berkenan silahkan untuk like, share, dan komen. Jangan lupa untuk subscribe untuk berlangganan Katalogi Story, 100% gratis. Inilah kisah Ummu Mahjan, seorang marbot Masjid Nabawi yang dihormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa menginspirasi dan kita teladani. Simak baik-baik. Marbot merupakan sapaan yang ditunjukkan bagi orang yang biasanya rutin mengurus masjid. Meski terlihat seperti pekerjaan sepele, namun siapa sangka jika Rasulullah sangat memuliakan orang-orang dengan profesi tersebut. Bahkan, di zaman Nabi dulu ada seorang marbot perempuan di Masjid Nabawi yang sangat dihormati Rasulullah. Ia adalah Ummu Mahjan. Di usianya yang sudah tua, Ummu Mahjan tetap istiqomah membersihkan Masjid Nabawi setiap harinya. Dalam riwayat yang tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah, disebutkan bahwa di masa Nabi Muhammad ada seorang perempuan yang bertugas mengurus Masjid Nabawi. Orang-orang biasa memanggilnya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan begitu rajin membersihkan Masjid Nabawi setiap hari. Di usianya yang sudah tua, ia tetap istiqomah melakukan pekerjaannya. Sosok Ummu Mahjan pun menjadi salah satu orang yang sangat dihormati Rasulullah. Perbuatan kecil itu bernilai besar di mata Rasulullah. Ummu Mahjan mendapatkan perhatian yang spesial dari Nabi. Rasulullah secara khusus mendoakan Ummu Mahjan yang telah meninggal. Siapa yang tidak ingin didoakan Rasulullah yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dikisahkan dalam buku 100 Muslim terhebat sepanjang masa, Rasulullah sempat menegur para sahabatnya. Ketika mendengar Ummu Mahjan meninggal, marahnya Rasulullah karena tidak diberitahu oleh para sahabatnya atas meninggalnya Ummu Mahjan. Begitu istimewanya Ummu Mahjan di mata Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah menegur para sahabatnya, untuk masalah yang tidak ada kaitannya dengan akidah atau akhlak. Teguran Nabi Muhammad kepada para sahabatnya itu, dikisahkan dalam hadis Abu Hurairah, bahwasanya ada seorang wanita berkulit hitam yang biasanya membersihkan masjid. Suatu ketika Rasulullah merasa kehilangan wanita tersebut. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, yang kemudian menjawab, "Ia telah wafat, ya Rasulullah." Mendengar jawaban dari salah satu sahabatnya itu, Rasulullah berkata, "Mengapa kalian tidak memberitahukan hal itu kepadaku?" Saat itu para sahabat tidak memandang Ummu Mahjan sebagai sosok yang penting.
Rasulullah kemudian bersabda, "Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya." Lalu para sahabat bergegas menunjukkan kuburannya kepada Rasulullah. Setelah sampai di makamnya, kemudian Rasulullah mendoakan Ummu Mahjan. Ummu Mahjan sendiri tidak memiliki harta berupa keturunan, dan benda berupa kekayaan. Ummu Mahjan juga adalah seorang wanita yang sudah lanjut usia, namun semangat dan kecintaannya terhadap kebersihan masjid patut dijadikan contoh. Begitulah semangat Ummu Mahjan. Meski usianya sudah tua, ia tetap ingin melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui hal-hal yang dianggap kecil. Ia sapu semua kotoran dan sampah yang ada di sekitaran masjid, sehingga kebersihan masjid tetap terjaga. Demikianlah kisah Ummu Mahjan, marbot Masjid Nabawi yang dihormati Rasulullah. Semoga bisa menginspirasi dan kita teladani.